e-channel. Halo updaters, what's up? Yes, selamat malam semuanya. Asik, selamat malam semuanya. Gila, baku banget. Balik lagi nih Lukman Fauzannya di program yang kece banget. Barengan host yang kece juga ya kan? Apalagi kalau bukan di What's On, it's updated for you. Dan pastinya selama 30 menit ke depan Lukman Fauzannya bakal ngasih tahu info-info paling up to date, info terkini, info paling hits, spesial buat updaters semua. So, how about your day? Gimana hari kalian? Apakah berjalan dengan lancar kah? Atau kayak, aduh, aku capek kak, aku capek gitu. Karena sekarang kan udah mulai bisa beraktivitas lagi ya. Meskipun masih banyak hal-hal yang ya gak banyak bisa dilakuin, tapi at least kalian udah mulai bisa ngelakuin aktivitas di luar sedikit demi sedikit. Dan hari ini Lukman bakal ngasih tahu info-info buat kamu updaters. Dan info pertama ini pastinya berita yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Apalagi buat warga Jawa Barat dan seluruh warga Indonesia. Karena rapid test udah ditemuin oleh Jawa Barat. Atau rapid test sekarang udah made in Jabar coy. Bukan made in dari luar negeri lagi gitu. Dan ini tuh berita yang keren banget gitu loh. Jadi, Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa udah siap membuat rapid test yang berasal dari Jawa Barat. Nah, si rapid test ini dibuat oleh dua kampus ternama di Bandung. Bukan di Bandung aja sih, di Indonesia, yaitu Unpad dan ITB. Alma mater aku. Nah, jadi Unpad telah memproduksi yang rapid test yang lebih akurat dan lebih keren banget karena si tingkat akurasinya nih dari si rapid test made in Jabar ini kurang lebih 80%, hampir sama seperti tes PCR atau tes swab. Jadi kalian kalau misalkan tes pakai rapid test yang made in Jabar itu si akurasinya tuh udah kayak lo nggak usah khawatir lagi gitu loh guys ya. Jadi rapid test ini menggunakan metode deteksi antigen, bukan antibody, yang dimana si antigen ini dia lebih canggih daripada antibody. Karena ya itu dia tadi, si tingkat akurasinya itu udah hampir 80% hampir sama seperti tes swab. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu ya. Nah, untuk bulan ini, untuk di bulan Juni, si rapid test made in Jabar ini udah diproduksi sebanyak 5.000 kit. Nah, untuk di bulan depan, yaitu di bulan Juli, itu diproduksi sebanyak 10.000 kit. Dan di bulan selanjutnya dan bulan seterusnya sampai si COVID-19 ini beres, itu akan diproduksi sebanyak 50.000 kit dan itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, and next ada berita apa lagi? Ini Lukman mau ngasih tahu berita buat kalian yang menantikan beberapa tahun kemarin tentang ibadah haji. Waduh, assalamualaikum. Jadi, as we know, sekarang COVID-19 itu masih happening di mana-mana, termasuk di Arab Saudi. Yang dimana kemarin kita udah di Indonesia dan di seluruh dunia ya, udah ngelewatin yang namanya Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Nah, next-nya itu kan kita bakal bukan menghadapi, kita bakal ketemu dengan Idul Adha. Dan berarti yaitu Lebaran Haji. Orang-orang pada pergi naik haji. Dan untuk info ibadah haji tahun 2020 ini, berita baiknya adalah pihak Arab Saudi sudah membuka dan sudah mengizinkan untuk melakukan ibadah haji. Tapi masih ada beberapa syarat yang harus diikutin oleh updater semua. Yang pertama, Arab Saudi itu mengizinkan para jemaatnya untuk melakukan ibadah haji khusus untuk warga atau orang-orang yang sudah berdomisili di Arab Saudi. Itu misalkan nih, kamu dari Indonesia atau misalkan kamu dari Korea atau dari mana, udah tinggal nih, udah berdomisili di Arab. Nah, terus kamu mau naik haji, bisa tuh. Tapi kalau misalkan kalian dari luar negeri,
itu masih agak ditahan dulu. Jadi belum bisa buat tahun ini, oke? Dibatasi hanya untuk usia di bawah 65 tahun. Jadi kalau misalkan kakek nenek kalian, ya mohon maaf belum bisa ya. Semoga tahun depan bisa berangkat. Terus syarat selanjutnya yaitu gak boleh memiliki riwayat penyakit kronis gitu kan. Kayak misalkan lagi galau kronis parah, gak boleh. Dan syarat selanjutnya yaitu harus udah ngikutin tes COVID-19 kayak tes swab, terus tes PCR dan lain-lainnya sebelum tiba ke Mekah dan melakukan karantina di rumah setelah ibadah. Dan prosedurnya kayak gimana sih, Kak? Aku mau tahu. Prosedur untuk ibadah haji tahun 2020 ini tuh yang pertama yaitu melakukan pre-registration dengan mengirim data pribadi dan detail kontak sebelum mengunjungi Masjidil Haram. Terus yang kedua, pintu masuk dan keluar didesain berbeda untuk mencegah kemacetan di satu pintu, karena kan biasanya suka numpuk tuh ya. Terus prosedur selanjutnya yaitu orang yang terdeteksi suhu tinggi akan dilarang memasuki Masjidil Haram dan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lokasi yang telah ditentukan. Terus prosedur selanjutnya tidak boleh bersalaman, etika batuk dan bersin serta melakukan physical distancing di setiap pintu masuk. Selanjutnya pengunjung yang punya gejala terinfeksi COVID-19 atau sempat kontak dengan salah satu orang yang positif COVID-19 dalam jangka waktu 14 hari, jangan dulu datang ke Masjidil Haram. Selanjutnya, wajib menggunakan masker sebelum datang ke Masjidil Haram, terus karpet tidak disediakan dan jemaah akan beribadah di lantai. Lalu kontainer zam-zam nih tidak disediakan dan didistribusi zam-zam dalam botol dihentikan untuk menghentikan si coronavirus. Selanjutnya, nggak menyediakan makanan untuk buka puasa dan larangan membawa makanan ke Masjidil Haram. Terus juga stiker akan ditempatkan di lantai untuk menandai lokasi jamaah saat sholat. Kira-kira ya kayak untuk physical distancing itu 2 meter. Selanjutnya juga Masjidil Haram masih akan ditutup usai sholat Isya dan dibuka kembali 1 jam sebelum sholat subuh. And next, tadi tentang info haji. Sekarang Lukman juga mau ngasih tahu buat kalian nih updaters yang udah kangen banget ibadah ke gereja. Info baiknya adalah gereja di Bandung sekarang udah mulai dibuka updaters. Nah, kemarin di minggu ini tuh gereja HKBP udah mulai aktif kembali nih updaters, sudah mulai dibuka. Terus aktivitas beribadahnya juga udah mulai bisa dilakuin secara offline, nggak online lagi. Kan biasanya di Zoom tuh kan, di Google Meet ya. Sekarang kalian udah bisa langsung datang ke gerejanya. Terus apa aja sih Kak? Kalau misalkan kita mau ke gereja tinggal datang aja gitu. Nah, karena situasinya sekarang masih kayak gini, kalian nggak bisa datang gitu aja. Gitu kan? Karena pastinya ada beberapa syarat yang harus kalian ikutin. Pertama, yang paling penting adalah protokol kesehatan. Tapi kalau misalkan kalian juga nih updaters, aduh aku tuh agak khawatir gitu loh Kak, kalau misalkan mau datang ke gereja langsung masih agak takut. Jangan khawatir karena selain kalian bisa datang ke gereja langsung, kalian pun masih bisa ikut ibadah secara virtual, kayak misalnya lewat Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Begitu updaters. Dan kira-kira ada info apa lagi? Ada berita apa lagi yang bakal Lukman kasih tahu buat kamu? So don't go anywhere, stay tuned on What's On with Lukman Fauzan. e-channel.